Hai, selamat datang kembali di video pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan dari sebuah teks. Dan kita juga akan membicarakan tentang apa sih itu kultur jaringan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengamalan sila Pancasila yang pertama. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah bagaimana sih cara membuat sebuah kesimpulan. Tapi yang sebelumnya, aku mau kasih tahu kamu apa sih arti dari kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Nah, secara singkat, kesimpulan itu adalah hasil dari suatu pembicaraan. Nah, kalau kita membuat sebuah kesimpulan, itu bisa dari teks, bisa dari laporan, apa saja yang kita dengarkan kita bisa membuat sebuah kesimpulan darinya. Nah, bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan dari sebuah teks? Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut dengan sangat teliti. Nah, yang kedua, kita harus menemukan kalimat utama dari setiap paragraf yang kita baca di dalam teks itu. Nah, yang ketiga, kita harus menentukan ide pokok dalam setiap paragraf yang kita baca dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, kita menentukan informasi penting, kalimat penjelas dari setiap paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Yang selanjutnya yang mau kita bahas adalah tentang pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa hewan dan tumbuhan itu dapat dilestarikan di habitat asli atau yang biasa disebut pelestarian in situ. Tidak hanya di situ saja, tapi bisa dilaksanakan di luar habitat aslinya atau yang disebut dengan pelestarian ex situ. Nah, tempat pelestarian in situ pada tumbuhan antara lain itu seperti hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Sementara tempat pelestarian ex situ pada tumbuhan adalah kebun botani. Nah, di tempat pelestarian ex situ inilah yang biasa dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan yang akan kita lestarikan. By the way, kultur jaringan itu apa sih? Kultur jaringan itu adalah metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Kultur jaringan tumbuhan melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam media buatan dalam kondisi steril, dalam tabung reaksi, baik itu stopless ataupun cawan Petri. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari kultur jaringan ini? Yang menjadi tujuan kultur jaringan ini adalah untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan secara waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji. Jadi, kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk melestarikan tumbuhan. Di dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah mendiskusikan tentang Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat-sangat tinggi. Tetapi semakin lama keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kita jumpai semakin sedikit atau semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah hutan tempat mereka tinggal semakin berkurang dan adanya perburuan hewan untuk diperdagangkan. Nah, tindakan manusia yang kurang bertanggung jawab inilah yang menyebabkan semakin menurunnya populasi hewan, tumbuhan di sekitar kita. Peduli terhadap hewan dan tumbuhan merupakan salah satu penerapan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya di sila yang pertama. Apakah kamu sudah memiliki sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan? Nah, sekarang aku mau memberikan sebuah case untuk kamu boleh selesaikan. Seandainya suatu hari kamu dan teman kamu pulang bersama-sama setelah bermain dari rumah teman kamu. Nah, di tengah perjalanan, kamu menjumpai seekor kucing yang terlantar dan terluka. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu boleh tulis di kolom komentar. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. See you next time and God bless you. Bye-bye.